jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali? Diributkan. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya. Yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir, disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas, ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah, ya, yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Alhamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktikkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran. Jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik, lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada anda, Ahmad dia orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak. Pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu baru masuk gitu, sedang di training. Ya. Ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar, anda bayangkan. Ya sabar, tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar, kenapa anda berbuat taat gak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar, nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya, ada semua, nungguin bola final, menang, menangis jagoannya, kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai itu, kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuma anda telepon ke orang tua, ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit. Bukan, ma. Alhamdulillah. Kenapa? Kakak sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar di sana. Mama kenapa? Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar, seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Enggak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu-dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan, setel alarm itu sampai 3 kali anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2. Jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua diset mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan 1 malam, anda bisa menyesal seumur hidup. Subuh 4.40, anda bangun 4.35, 5 menit lagi sebelum azan, anda bisa katakan, ya Allah terlambat. Padahal belum subuh. Anda katakan terlambat, padahal belum subuh. Dulu berbeda. Subuh 4.35, bangun 5.34.
Gak mikir, tuh biasa aja. Sekarang lain, ya Allah terlambat saya. Padahal belum sholat subuhnya, belum azan. Anda bisa terbayang. Tapi awal-awal itu sabar itu penting. Dan perlu ilmu, kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu, berhijrah dia, Masya Allah. Tadi saya mau bangun malam nanti tahajud, bagus. Malam Jumat pertama dia merubah, malam sholat. Lama dia sholat itu. Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Saya bilang kan, subuh saya berangkat ke masjid, saya lihat dia tidur. Saya bangunkan, ayo, ya, berangkatlah saya. Pulang dari masjid, posisi nggak berubah, tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Ya sudahlah, bismillah, karena hari libur, Jumat di pesantren. Jam 9, saya masih lihat tidur, saya bangunkan. Kamu sudah sholat subuh belum? Dia bilang, Adi, di mana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud. Saya sudah jamak dengan tahajud. Hijrah itu penting, iman itu dibutuhkan, tapi ilmu itu juga mendukung. Jadi kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Paham ya? Saya sudah jamak dengan tahajud. Nah ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini, supaya kita mengerti gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita, cuman dasarnya mesti lebih baik. Mesti ada perubahan-perubahan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah saya ingin kembalikan tadi, jadi kalau ada nilai-nilai kemuliaan itu ditunjukkan pada seseorang, ini nampak salah satunya dengan banyaknya nama-nama sifat yang melekat kepadanya. Nah, makanya kejarlah dengan sabar. Sabar, sabar, sabar. Sambutan malaikat kepada ahli surga. Saat mulai pertama masuk surga, itu kalimat sabar. Ya, salamun alaikum bima sadartum fa ni'ma uqbad dar. Quran surah ke-13 ayat 24. Selamat ya, Anda bisa masuk surga, kata malaikat. Dan nanti ada amalan spesial yang ketika Anda masuk, semua malaikat mengunjungi ke tempat Anda. Masya Allah, selama ini yang mengunjungi Ustadz pun belum tentu datang ke rumah Anda. Yang datang mungkin tetangga, itu pun kalau kenal. Tapi di langit nanti, siapkan oleh Anda. Gak apa-apa, manusia gak kenal saya selama di dunia. Gak pengen saya ria. Di akhirat, malaikat yang kunjungin Anda. Ya. Jannatu addin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Ada ahli surga yang bisa menggandeng seluruh anggota keluarganya. Dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Dia pakai mahkota, pakai jubah, pakai gelang-gelang emas, bajunya bagus, mahkotanya indah. Dia gandeng bapaknya, ibunya, istrinya, semua keluarga besarnya di belakang ikut. Begitu masuk surga, ditengok oleh semua malaikat. Tadinya berbaris di pintu surga. Setelah itu datang berkunjung, ucapkan selamat, 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 selamat. Masya Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, malaikat maut juga. Maaf ya, nyebut nyawa dulu. Enggak, biasa aja. Selamat, semua kalimat sama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat bisa masuk surga. Kenapa? Karena Anda sabar beramal saat di dunia. Sabar. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang sudah nggak ada lelah lagi. Nikmati aja, nggak ada capek lagi. Nggak ada ibadah lagi. Makanya nggak usah punya cita-cita tahajud di surga, terlampau soleh. Semuanya udah nikmat di sini aja, lelah biasa, lelah dunia biasa. Nanti kalau udah meninggal, hilang lelahnya, enak. Demi Allah. Makanya orang-orang yang banyak amal itu tenang hidupnya, mau meninggal juga tenang, tenang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, tenang. Dipanggilannya tenang, pulangnya juga tenang. Jadi kalau ada capek di dunia biasa, Bu, ibu yang di bawah. Ibu kalau di rumah tangga capek, biasa Bu. Bapak juga kerja capek yang di atas. Semua lelah. Karena itu dunia. Kalau nggak pengen lelah, nanti di surga kita dapatkan insya Allah. Insya Allah. Disabar. Dunia itu tempatnya capek. Tapi jangan bermaksiat, karena capek juga. Ibadah capek, maksiat capek. Mendingan capek ibadah daripada capek maksiat. Karena semua itu akan ditinggalkan. Ada dua orang rebutan mobil, yang direbutin gak akan ikut karena dua-duanya meninggal. Yang satu pengen mobil, dua pengen mobil, dua-duanya meninggal, gak akan dapat, cuma dipakai sementara, wafat. Capek. Nanti saatnya kita pulang beristirahat, kita akan dapatkan semua kenikmatan itu. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dengan semua nama yang istimewa ini, dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran. Ya Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak. Semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini.
Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu seorang menunjukkan semua kemuliaan keistimewaan melekat pada dirinya. Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Di orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur, melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya, belajar apa? Bulan depan belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah, jadikan saya orang sabar, pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan, dia penyabar, percuma mencela juga. Percuma, mas. Mas cuma capek dan banyak dosa. Dia nggak akan merespon, sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh, mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon, sabar. Tawadhu, ya, rendah hati. Kemana-mana rendah hati. Nggak sombong macam-macam. Sampai dikenal dia tawadhu tuh. Itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin. Bismillah waladhdallin. Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali? Diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji. Aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah. Setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah. Ini menunjukkan keutamaan surah itu. Dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan. Supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.